Ketua kubu Capres-Cawapres dari 01 dan 03 mendesak agar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai peserta pemilu. Mereka pun menuntut keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu dibatalkan dan memerintahkan KPU melakukan pemungutan ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan itu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi lantaran tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud menduga pemilu tahun ini dipenuhi kecurangan, seperti terjadi penyalahgunaan kewenangan dan anggaran negara, pelanggaran netralitas ASN dan aparat hukum, penggunaan fasilitas negara, dan manipulasi suara. Selain Anies dan Ganjar, Prabowo pun melakukan hal serupa. Orang nomor 1 di Partai Gerindra itu menuntut pemenang pemilu dibatalkan. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali, yakni di pemilu 2014 dan 2019. Pada pemilu 2014, kubu Prabowo Hatta meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi keputusan KPU yang menetapkan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang pemilu. Mereka menilai daftar pemilih tetap yang digunakan dalam pemilu 2014 merupakan hasil oplosan. Ada banyak pemilih khusus tambahan yang jumlahnya mencapai 19 juta nama, dan itu menguntungkan kubu Jokowi JK. Untuk itu, tim Prabowo Hatta mengusulkan dibentuk panitia khusus di DPR RI sebagai jalur pembuktian kecurangan pemilu. Selain itu, mereka pun mendesak agar Presiden SBY menyatakan darurat pemilu dan menggelar pemilu ulang. Suara senada disampaikan Prabowo Subianto dalam pemilu 2019. Melalui tim hukumnya, ia mendesak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin didiskualifikasi sebagai pasangan Capres-Cawapres lantaran diduga melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mereka pun mendesak KPU untuk menyatakan Prabowo Gibran dan Sandiaga Uno sebagai pemenang Pilpres 2019. Tuntutan yang mereka gulirkan di Mahkamah Konstitusi bukan tanpa alasan. Setidaknya ada 5 catatan hitam terkait Jokowi Mahfud. Selain menyalahgunakan anggaran belanja negara dan program kerja pemerintah, Jokowi yang merupakan petahana dituduh menggunakan mesin birokrasi dan BUMN untuk memenangi Pilpres 2019. 3 catatan hitam lainnya adalah ketidaknetralan aparat hukum, pembatasan kebebasan pers, dan diskriminasi penegakan hukum. Kubu Prabowo menilai Jokowi memanfaatkan posisinya sebagai presiden untuk kembali memenangi pemilu. Hal itu diantaranya dilakukan melalui langkah-langkah populis seperti percepatan pencairan dana bantuan sosial, penaikan dana kelurahan, hingga menaikkan gaji aparatur sipil negara. Cara-cara serupa terjadi juga dalam pemilu 2024. Selain gencarnya penyalahgunaan bantuan-bantuan sosial, Presiden Jokowi diduga cawe-cawe dalam pelaksanaan pemilu. Apalagi anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka diberi karpet merah melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Lantaran itu, sejumlah pihak menilai pemilu tahun ini yang paling brutal dan brengsek di sepanjang era reformasi. Bukan hanya mengubah syarat usia Capres-Cawapres, tapi juga mengerahkan aparat dan sumber daya negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Dalil-dalil itulah yang dijadikan pijakan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud untuk melangkah ke Mahkamah Konstitusi dan menuntut Prabowo Gibran didiskualifikasi. Mungkinkah Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan itu? Berdasarkan rekam sidang di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu, mulai 2004 sampai 2019, lembaga negara yang diantaranya berwenang memutus perselisihan hasil pemilu itu belum pernah mengabulkan gugatan para pemohon. Dalam pemilu 2004 yang diikuti 5 pasangan calon, kubu Wiranto Wahid mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menuntut agar hasil penghitungan suara Capres-Cawapres dibatalkan dan dilakukan penghitungan ulang. MK menolak permohonan itu. Begitupun di tahun 2009, kubu Megawati Prabowo dan Yusuf Kala Wiranto tidak menerima hasil pemilu yang memenangkan SBY Budiono. Mahkamah Konstitusi yang kala itu diketuai Mahfud MD menolak gugatan karena tuduhan pemohon terkait kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis tidak terbukti. Dalam pemilu 2014 dan 2019 yang calon presidennya sama, yaitu Prabowo dan Jokowi, keputusan tidak berbeda. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan kubu Prabowo. Kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis tidak terbukti. Kini, peta persaingannya berbeda. Prabowo yang dalam 2 pemilu sebelumnya berada di kubu penggugat
sekarang jadi tergugat. Mahfud MD dan Hamdan Zulfa yang dulu jadi Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini berada di pihak penggugat. Menarik ditunggu, apakah keputusan Mahkamah Konstitusi nanti akan berbeda atau sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya?